Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Istiqomah. Di video kali ini saya bakalan share kepada kalian untuk anak saya yang kedua itu eh, tes THT dan tes BERA. Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi tes THT atau tes BERA. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share ke teman kalian semua ya, agar saya semakin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, sebelumnya anak kedua saya itu mengalami keterlambatan, yaitu kena cerebral palsy. Dan untuk pengobatannya di rehabilit itu kita disuruh cek mata dan THT. Kemudian untuk THT-nya itu saya dirujuk ke rumah sakit negeri, karena untuk tes BERA-nya itu untuk yang di full cover di BPJS itu adalah di rumah sakit negeri, yaitu yang ada di Kota Bandung. Dan persiapan yang harus dilakukan ketika kita melakukan tes BERA THT, yaitu anak harus dalam keadaan sehat, tidak boleh batuk, tidak boleh pilek, harus makan dulu di rumah, harus sehat jasmani dan tidak rewel. Dan pertama untuk tes THT atau BERA-nya itu ada dua bagian. Yang pertama adalah tes telinga luar. Tes telinga luar ini pemeriksaannya tidak cukup lama. Telinga anak kita itu cuma dicek kayak pakai alat kayak pembersih telinga yang kayak senter, tapi kita dilihat cek telinga anak kita itu berfungsi dengan baik enggak. Karena kalau misalnya telinga anak kita tidak berjalan dengan normal, itu ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena kalau misalnya telinga tidak bisa mendengar, jadi buat apa kita melakukan terapi bicara, toh anak kita tidak bisa mendengar. Makanya untuk melakukan tes THT itu sangat penting sekali, karena di satu sisi anak kita belum bisa bicara, dan kita tidak tahu anak kita itu bisa mendengar atau tidak. Jadi salah satunya yaitu untuk tes THT. Jadi buat kalian yang anak-anak kalian yang disuruh tes THT itu ya nggak apa-apa, kita percayakan saja pada dokter. Kita ingin mengetahui kondisi anak kita, jangan sampai kita terlambat untuk penanganannya. Jadi nggak ada salahnya kita cek THT itu, pengen mengetahui anak kita itu bisa mendengar bahwa atau tidak. Jadi pada saat anak kita terapi itu dia menyerap, kalau misalnya dia mendengar dengan baik, berarti dia akan melakukan yang diucapkan pada terapisnya begitu. Jadi untuk tes THT itu yang pertama dari telinga luar dulu, tidak terlalu lama, yaitu menggunakan alat seperti senter. Untuk gambarnya ada di atas ya teman-teman, dan ini pemeriksaannya tidak lama. Dan untuk ada jika telinga anak kita ada masalah, itu ada prosesnya lebih lanjut. Tapi alhamdulillah untuk tes awal telinga luar anak saya alhamdulillah bagus. Dan kebetulan setelah bagus itu kita dijadwalkan untuk tes BERA, yaitu jadwalnya tes sebulan setelah awal pemeriksaan. Dan dianjurkan untuk anak kita dalam keadaan sehat, tidak pilek, tidak bersin, karena itu mengganggu tes BERA pada saat proses berjalannya. Karena tes BERA itu menggunakan kayak kabel listrik itu di telinga dan di kepala anak kita. Dan jika sudah tahapan pertama tes THT-nya itu bagus, kemudian kita dijadwalkan untuk tes THT yang kedua, yaitu cek telinga dalam anak kita, dan diwajibkan untuk sehat, tidak pilek, dan tidak bersin. Dan sudah dijadwalkan itu kita itu mengisi formulir untuk persetujuan anak kita itu bakalan dites. Persetujuan itu ada kalau nggak salah ada 2 atau 3 lembar persetujuan orang tua. Dan setelah selesai kita pun dikasih obat tidur gitu buat anak kita, supaya anak kita itu supaya cepat tidur. Jadi proses pemeriksaannya itu cepat gitu, tidak terganggu. Kalau misalnya anak kita disuruh tidur tanpa obat tidur kan nggak bisa, jadi dikasih obat tidur agar maksimal. Dan pengecekannya pun secara optimal. Untuk pengecekannya ada seperti di atas ini ya gambarnya pengecekannya.
yaitu dari mulai telinga yang dipasangkan kabel, kemudian di daerah kepala dan di daerah dahi untuk pemeriksaan THT bagian dalam. Dan itu pun dilakukan seperti kayak tes EEG sama saja ya melalui komputer. Dan setelah itu ada dikasih buku kayak gini untuk menentukan hasilnya. Dan alhamdulillah untuk hasilnya sendiri itu tidak lama, sekitar 2 sampai 3 jam kita nunggu. Dan jika telinga dalam anak kita tidak ada masalah, kita boleh disuruh pulang. Tapi kalau misalnya anak kita ada masalah dalam telinga, pasti ada pemrosesan lebih jauh lagi. Jadi buat teman-teman semua jangan takut untuk periksa THT buat anak kita, karena untuk pertumbuh kembangan anak kita. Jadi agar kita mengetahui anak kita bisa mendengar atau tidak, karena ini gunanya agar anak kita itu bisa bicara, bisa menirukan apa yang kita tiru begitu. Dan untuk hasilnya ini seperti ini ya, dikasih buku untuk pemeriksaan radiologi klinik gangguan dengar dan bicara. Jadi untuk gangguan pendengaran seperti apa ya, bukannya tuli ya. Jadi buat anak kita yang belum bisa bicara atau belum agak speech delay gitu, ini wajib periksa ke THT. Ini itu untuk mengetahui keadaan telinga anak kita, untuk mengetahui agar apa yang kita ucapkan itu mereka mendengar atau tidak. Apa karena itu dia punya gangguan telinga, apa ada permasalahan di bagian otak atau saraf telinga anak kita. Ini saya akan mengasih contohnya. Ini pemeriksaan hasil THT anak saya seperti ini. Ini alhamdulillah untuk THT bagian anak saya bagian luar dan bagian dalamnya alhamdulillah bagus. Bersyukur banget gitu, hasilnya bagus karena jadi kita itu mengajarkan kata-kata sama anak itu berarti nggak sia-sia gitu. Kalau anak kita mendengar berarti anak kita bisa menirukan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi buat teman-teman di sana jangan takut untuk pemeriksaan anak THT, karena untuk bagi itu juga buat perkembangan anak kita juga ya, jangan takut. Jadi buat teman-teman sekalian tetap semangat, jangan lupa terus berdoa buat tumbuh kembang anak kita, karena kita dititipkan anak yang spesial. Buat kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasil dari tes THT untuk telinga dalamnya. Ini untuk hasil telinga dalam untuk yang normal ya teman-teman. Buat kalian yang punya anak yang untuk pengecekan THT-nya yang harus pada pemeriksaan lebih lanjut, tetap semangat, tetap mendampingi anak kita, karena kita harus semangat seperti ini ya teman-teman.